yang berada di seluruh Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Masih bersama saya Pelandou, pengajar praktik, guru penggerak Angkatan Pertama, fasilitator guru penggerak Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Angkatan Kelima. Pertama, hari ini kembali saya ingin menceritakan sebuah peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh seseorang di Kabupaten Alor berkaitan dengan pemeliharaan dan pelestarian bahasa yang terancam punah di Kepulauan Alor. Siapa dia orangnya? Nanti beliau sendiri akan memperkenalkan namanya. Tapi selain beliau hadir juga tim riset dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Dr. Labu Juli. Ya, kita berada di Pantai Lola di Alor Barat Daya di Kampung Worwal. Saya hari ini bersyukur karena video ini diambil oleh Bapak Kabit. Bapak perkenalkan namanya, ngomong dong Bapak. Siapa nama Bapak? Bram. Bapak Bram, Kabit Kebudayaan ya? Oh ya, Adat dan Budaya. Dari Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Alor. Kabupaten Alor ya. Oke, hebat sekali ya Pak. Ada dosen saya. Pak Lawi Juli, dokter yang suka riset nih ya. Harus bikin kami. Bapak ini bagus sekali ya Pak? Iya. Bapak, kalau ini, kalau Bapak melihat kondisi Alor seperti ini, kalau dikaitkan dengan bahasa bagaimana menurut Bapak? Ini ada gunung di sini, gunung, perkampungannya. Ya, lihat dari bahasa yang Ya. tapi lihat dari kekerabatan bahasa itu pasti ada. Masih ada kekerabatan. Antara bahasa di Pulau Pura, bahasa yang ada di mana ini wilayah Polwal, gitu ya. Pura ya, Pulau Pura Ini ya. kan Pulau Pura ya. Coba Bapak arah ke kameranya. Ya, ini kan Pulau Pura ini. Pulau Pura. Ya, Pulau Ini Pura. pasti berbeda ya dengan Ya. bahasa yang Iya. kalau di Lola sendiri ini kan amak ya. Lola masuk kemarin kemungkinan di sini bahasa AS sama bahasa Beilel. Oh, iya. Sebagian Kavoa mungkin ada. Iya. Mungkin tidak perlu kita detail, tapi bahwa dari kondisi alam Alor yang seperti ini itu juga salah satu penyebab bahasanya beragam. Ya. Begitu ya Bapak. Bisa. Dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk orang yang suka riset tentang bahasa. Mari kita eksplorasi lebih jauh lagi. Sekali di pantainya Pak ya. Ini salah satu destinasi ya Pak? Salah satu destinasi. Promosikan ya. Pasar tradisional Lola. Itu arusnya lagi berputar tuh. Dan tim yang lain yaitu tim dari pihak dinas, ada Ibu Olin dan Ibu Melci. Nah, kita lihat dulu Bapak yang satu ini. Selamat siang Pak. Ya, hari ini 29 Maret 2012. Saya bangga Bapak hadir di sini bersama kami di sini. Semua penonton se-Indonesia akan menyaksikan apa yang akan Bapak katakan tentang bagaimana upaya Bapak memelihara dan melestarikan bahasa Hamak, salah satu bahasa yang juga hampir punah di Alor. Ya Bapak ya. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, Bapak boleh memperkenalkan nama? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Mobil Petra Ulga, asal Kabupaten Alor, Provinsi NTB, Kecamatan Alor Barat, Boru, Sebuah Lampung. Terima kasih. Ya, pemirsa di rumah.
pelestarian bahasa Hamak di Alor, Nusa Tenggara Timur? Memang di Muru itu ada tempat suku besar yang mana salah satu suku asli itu suku Hamak. Suku Hamak ini suku asli. Dan ketika dalam perkembangan semenjak saya mulai bertugas itu ada begitu banyak kendala yang saya dapat, baik secara sosial maupun secara kemasyarakatan, terutama di budaya. Untuk itu sebagai anak kampung, sebagai anak kampung dan juga yang berada di kampung halaman itu, saya memikirkan bahwa ketika di era perkembangan masa kini terkait dengan kebudayaan, terutama budaya bahasa, ini semakin lama semakin luntur. Dan itu saya melihat di dalam etika kekeluargaan, di mana ditemukan bahwa anak-anak masa kini mereka sudah tidak mengenal yang namanya bahasa. Untuk itu saya mulai menelaah peristiwa ini. Setahun lamanya saya mulai bergaul di lingkungan masyarakat. Memang saya orang asli sana, tetapi akibat dari pekerjaan yang berbeda, saat itu saya lebih dominan ke dunia pekerjaan. Itu saya lihat bahwasanya ini lama-kelamaan bahasa kampung ini bisa hilang, bahasa adat ini, Hamak ini bisa hilang. Mungkin karena dunia pekerjaan berada di orang-orang yang tidak menggunakan bahasa yang sama dengan Bapak. Ada macam-macam ya. Jadi Bapak berpikir sampai kepada generasi muda seusia saya pun itu kebanyakan sudah tidak berbahasa Hamak. Hal yang saya temukan itu ketika misalnya ada istiadat, ada perkawinan dan lain sebagainya. Orang tidak mengedepankan adat, tetapi mereka mengedepankan hal-hal yang secara nasional sudah dikenal, terutama bahasa Indonesia. Untuk itu, agar supaya bahasa ini tidak hilang, timbul salah satu inovasi yang muncul dengan pikiran saya, bahwasanya ternyata pengembangan bahasa ini penting. Alasan saya kenapa? Karena hilangnya bahasa, maka dengan sendirinya hilangnya suku. Itu untuk alasan saya. Untuk itu lewat keberadaan yang meskipun berjalan di dalam kekosongan, saya paham dan pengembangan bahasa yang saya sampaikan itu saya sudah buat dalam bentuk kamus bahasa Hamak yang notabene-nya dalam kehidupan keseharian itu apa-apa yang ditemukan itu saya ada ya Bapak? Kamus ya? Itu tahun berapa Bapak? Kamus ini saya rangkul ya kurang lebih itu kadang bisa-bisa 3 bulan. Sudah ada 700 bahasa. Oh, sudah ada 700 bahasa kosakata. Kosakata. Ya. Jadi belum diterbitkan ya? Belum diterbitkan. Baik kosakata dalam bentuk benda, binatang. Itu Hamak ya? Ya, pasti. 700 kata. Nah, apakah Bapak mengerjakan kamusnya lebih dahulu atau Bapak membuka kelas kursus lebih dahulu? Pertama saya buka kamus. Jadi dasar kamus itu Bapak mengajar? Ya, saya buka kamus dulu. Baru dasar kamus itu mengajar anak generasi muda. Baik. Tahun berapa itu Bapak membuat kamus dan tahun berapa Bapak membuka kelas? Ya, tahun 2019 itu buat kamus. Saya buat kamus. Terus tahun berapa Bapak membuka kelas? Terus tahun 2020 saya buka kelas. Bapak buka kelas itu di daerah mana? Di daerah saya sendiri yaitu Hamak. Di rumah Bapak? Di rumah saya sendiri. Boleh sebutkan nama apa alamat lengkapnya? Alamat lengkapnya adalah berada di Kelurahan Muru, RT 02 RW 4, Kampung. Awal mula Bapak buka kursus itu, apa reaksi orang-orang sekitar terutama
orang yang ingin terlibat atau malah menolak? Jadi ada pro kontra tidak ketika Bapak pertama kali? Awal saya buka itu ada banyak bahasanya. Ini kan bahasa kampung, buat apa diberdayakan? Ada yang membatasi dia punya anak, tidak boleh. Tetapi lambat laun kecenderungan anak-anak semakin bertambah karena mereka ingin mengetahui bahasa. Akhirnya sampai dengan saat ini jumlah peserta yang mendaftar itu sudah 87 anak. Ya, mereka adalah orang asli Amau, anak asli Amau. Ditambah dengan ada penduduk asli, tapi yang menyatu di wilayah kampung Amau ini, baik dari Kelon, jadi ada beberapa anak yang Rata-rata mereka anak usia sekolah SMA atau SMP atau SD? anak usia sekolah mulai dari SD sampai dengan SMP. Oh, 87 itu ya. Baik, Bapak itu schedule-nya tuh hari apa? Bapak ngajar? Saya ngajar dalam seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, hari apa-apa? Hari Selasa, Kamis, sama Sabtu. Baik. Apa yang Bapak ajar? Yang saya ajar, Modelnya seperti apa, bisa digambarkan sedikit? ya, yang saya ajar Gambarannya? itu misalnya dalam kehidupan keseharian, misalnya makan. Kalau bahasa Indonesia makan, bahasa apa? Oh, jadi Bapak mengajarkan kosakata, juga mengajarkan percakapan juga. Percakapan. Percakapan yang benar sesuai bahasa Hamap. Bisa dimengerti anak itu ke depan. Struktur-struktur kalimat dalam bahasa Hamap itu juga Bapak ajar ya. Seluruhnya saya. Bapak keseharian guru Saya sebagai ASN ASN ada di struktural. di dinas Sebagai kepala seksi pengembangan dan pesos di kelurahan. baik. Jadi itu yang Bapak ajarkan ya. Jadi kosakata, kemudian juga percakapan dalam bahasa Hamap. Itu ya, Bapak jadwalkannya seperti itu ya. Ya, dan selanjutnya akibat dari kesulitan yang saya hadapi terkait dengan kosakata, maka saya ambil beberapa orang tua yang asli orang Hamap untuk mendampingi saya. Oh, itu strategi belajar mengajar yang Bapak pakai. Kalau Bapak kesulitan pada Ya, ketika kata-kata, saya tanya mereka. Bapak tanyakan kepada mereka. Seperti itu. Bapak, ini impian paling tinggi Bapak terhadap kelas bahasa Hamap ini apa? Impian tertinggi Bapak? Yang pertama bahwasanya saya ingin supaya anak-anak ini kembali mengenal budaya dan bahasa. Terus ketika pengembangannya ke depan sampai pada satu tingkatan, Ya. apabila kampung ini masih ada, maka bahasa itu Harus ada. Supaya jangan hilang suku dan budaya itu ya. Seperti yang Bapak katakan tadi ya Bapak. Bapak dapat dukungan? Bapak dapat dukungan? Adakah dukungan yang nyata untuk Bapak? Khusus untuk kelas menulis bahasa Hamap? dukungan yang nyata itu kalau secara pemerintahan terkait dengan dukungan itu sampai saat ini saya sendiri belum mengangkat program ini ke publik bahwasanya harus diketahui pemerintah yang baik. Tapi di samping daripada itu pengembangan bahasa yang saya kembangkan dulu kalau memang dinilai dianggap baik dan bermakna daerah ini, maka ke depan saya pikir animo pemerintah terhadap pengembangan budaya dan bahasa itu dengan sendirinya lewat perhatian dan ini mungkin ke depan program-program yang ada. Baik, bersediakah Bapak saya publikasi ini? Menurut saya tentang kelas menulis yang sudah Bapak buat ini? Pengembangan kebudayaan dan bahasa ini kan penting. Karena bisa diambil. Bapak bisa minum dulu sambil kita ngobrol. Ya, ini sudah ada teh di sini yang masih aktif memantau channel YouTube saya. Kita berada di sini dengan Pak Oilia. Nah, ada Pak Dokter yang ganteng ini. Ini orang periset bahasa nih.
hidupnya hanya untuk meriset bahasa-bahasa di kampung-kampung NTT, Pak Dr. Abu Juli. Bapak silakan minum, kita akan melanjutkan sambil ngobrol-ngobrol, Pak. Jadi sampai sekarang ya Bapak masih kursus ya? Sampai sekarang. Nah, hebat. Boleh tahu, Bapak boleh menjawab, boleh tidak? Tergantung keputusan Bapak. Boleh tahu apakah Bapak memungut biaya dari aktivitas ini? Kalau Misalkan kalau mau kursus bayar berapa sebulan dan sebagainya? tidak. Bapak boleh jawab, boleh tidak? Untuk apa terkait dengan bahasa budaya yang sementara saya bangun ini tidak dipungut biaya. Apakah saya boleh mengatakan bahwa Bapak seorang relawan? Saya ya bisa dikatakan Seperti itu? relawan. Orang-orang yang menjadi relawan di zaman yang sangat materialisme ini itu terlalu sedikit. Tapi Bapak bersedia melakukannya. Jauh di lubuk hati Bapak itu apa sebenarnya yang membuat Bapak bisa melakukan hal itu selain karena kita punya persoalan tanggung jawab sosial budaya itu. Tapi secara pribadi kan Bapak ada waktu Bapak juga bekerja, terus ada keluarga yang Bapak harus urus. Tapi Bapak bisa loh Bapak membuka kelas itu 1 minggu itu 3 kali. Bapak ada alasan lain selain alasan tanggung jawab budaya dan sosial Bapak sebagai seorang hamam? Jauh di lubuk hati saya itu pertama bahwasanya agar supaya kampung ini jangan hilang, bahasanya jangan hilang, dan bisa dikenal secara langsung oleh anak-anak masa kini, maka apa yang saya miliki ini saya bisa kembangkan untuk anak-anak dan ke depan mereka bisa mengetahui bahasa. Jadi memang kembali murni hanya orientasinya itu ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak ingin mendapat dukungan terbesar itu dari mana? Kalau menurut saya apa yang saya bangun ini kan dari awal. Ya. Kalau memang bahasa daerah adalah salah satu bahasa yang perlu dilestarikan dan dikembangkan di negeri ini, maka saya sangat membutuhkan perhatian baik dari seluruh lembaga yang terkait, misalkan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Agam ini, Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi, dan juga sampai kepada kementerian kelembagaan. Itu saja yang Bapak harapkan? Harapan saya demikian. Terima kasih Bapak. Selamat ya Bapak secara pribadi. Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Bapak sebagai seorang relawan yang berjuang dalam tanda petik babak belur ya di jalan melestarikan bahasa Hamap. Itu luar biasa Bapak. Tidak banyak orang akan memilih jalan itu. Tuhan memberkati Bapak. Semoga Bapak berhasil ya. Terima kasih. Ya, pemirsa di mana saja berada di seluruh Indonesia, salam merdeka belajar. Masih bersama saya Pelandoo, pengajar praktik, guru penggerak angkatan pertama, fasilitator guru penggerak Kementerian Pendidikan Republik Indonesia angkatan kelima. Demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Ohil ya. Sekarang sebelum kita pamit, saya ingin mendengarkan sebuah dukungan, statement atau pernyataan dari Dr. Labu Juli, pimpinan kita atau ketua tim riset bahasa alor yang hampir punah yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur. Saya juga akan minta sedikit testimoni dari Ibu Pauline dan Ibu Nelci dari Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya persilakan terlebih dahulu pada Bapak Dr. Labu Juli. Jadi tentu apa yang dilakukan oleh Pak Ohil sebagai salah seorang penutur dan pemangku adat ya di suku Hamam ini, tentu ini adalah satu kesadaran yang luar biasa untuk mewariskan bahasa Hamam kepada generasi Hamam yang ada sekarang ini. Tentu ini perlu mendapat dukungan dari kita semua, dan kalau ada 2-3 orang dari pendukung bahasa daerah yang ada di Alor yang
melakukan hal yang sama dengan Pak Ohil. Tentu kita yakin ke depan bahasa daerah Hamap itu akan tetap lestari dan digunakan sebagai bahasa utama dalam komunitas pendukung bahasa Hamap. Terima kasih. Terima kasih, itu tadi Dr. Labu Juli. Berikut kita akan mendengarkan statement atau testimoni dari Ibu Pauline Gani Bonerci dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya bidang kebudayaan, lebih khususnya lagi kesenian bahasa dan sastra daerah, sangat bangga dan berterima kasih kepada Pak Ohil. Artinya sudah mencoba tetap melestarikan bahasa Hamap kepada generasi-generasi yang boleh dibilang generasi milenial untuk mengenal bahasa Hamap dari sejak dini di segala macam kegiatan keseharian, baik bersastra, bernyanyi, dengan menari atau dengan apa saja, dengan menggunakan bahasa Hamap. Itu adalah satu apresiasi yang sangat luar biasa untuk Pak Ohil. Semoga bahasa Hamap tetap lestari dari generasi ke generasi dan tetap dikenal oleh generasi penerus Nusa Tenggara. Selamat Pak Ohil, selamat berjuang untuk bahasa Hamap semakin dikenal. Silakan Bonerci. Bonerci mengatakan begini. Pas kata Bonerci. Baiklah, terima kasih Pak Ohil, terima kasih Dr. Labu Juli, terima kasih Bu Pauline, terima kasih Bonerci, penonton seluruh channel kebudayaan yang menyimak channel ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Anda sudah menonton, berarti Anda sudah mendukung. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.